kehilangan indera penciuman ini sudah pasti dia terkena COVID. Ada masa-masa fase-fase akut, hidung tersumbat hebat, dia tidak akan 1 bulan, 2 bulan, bahkan baru normal kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Dr. Ilham Khaidir MKes, Direktur RSUD Kota Bogor, mempersembahkan YouTube channel RSUD Kota Bogor untuk seluruh masyarakat sebagai media informasi dan edukasi. Ayo kita subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi update mengenai kesehatan. RSUD Kota Bogor aman. Halo sahabat RSUD Kota Bogor, RSUD Kota Bogor aman. Sebagai rumah sakit utama milik pemerintah Kota Bogor, tentunya RSUD Kota Bogor memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga Bogor khususnya, juga masyarakat Indonesia pada umumnya, baik secara fasilitas, pelayanan maupun informasi. Berbicara tentang kesehatan, hari ini kita masih ngobrol seputar kesehatan, kembali lagi di channel YouTube-nya RSUD Kota Bogor. Hari ini saya sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa yang juga berasal dari RSUD Kota Bogor tentunya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Dokter Ananta Sena SPTHT KL ya dok? Ya. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah sehat. Dokter mau nanya, ini KL apa dokter? Bedah kepala leher. Bedah kepala leher, aduh ngilu dengarnya ya. Dok, belakangan ini banyak sekali di luar sana orang berbicara tentang yang pandemi yang lagi terjadi saat ini. Itu banyak informasi yang simpang siur, banyak sekali informasi yang mungkin tidak tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat. Karena banyaknya masyarakat mungkin yang dengarnya dari mulut ke mulut, atau faktor banyak yang katanya. Nah, hari ini kita mau bicara beberapa faktor yang biasanya terjadi terhadap orang yang katanya terkena gejala COVID-19. Nah, salah satunya adalah kehilangan indera penciuman. Nah, pertanyaannya dokter, apakah kehilangan indera penciuman ini sudah pasti dia terkena COVID? Oh, baik, terima kasih. Jadi begini, perlu saya luruskan dulu bahwa penciuman yang difahami oleh awam itu sebenarnya penghidu. Jadi gangguan penghidu, yang lebih tepat adalah istilah gangguan penghidu. Nah, memang salah satu gejala klinis atau gejala yang dialami oleh awam yang mengalami COVID-19 atau terkonfirmasi COVID-19 adalah terganggunya fungsi penghidu. Terganggu ini bisa total yang dinamakan anosmia atau hanya sebagian saja namanya hiposmia. Jadi dia bisa mencium beberapa bau dalam jarak tertentu, atau kalau anosmia tidak terhirup atau tercium sama sekali gitu. Oh gitu. Nah dokter, pertanyaan saya tuh tadi, penghidu itu apa ya dok? Ya, mungkin penghidu, banyak masyarakat di luar sana yang nggak tahu istilah penghidu gitu. Ya, penghidu itu yang difahami awam adalah penciuman. Oh, indera Ya, penciuman. ya. Jadi kehilangan indera penciuman ini bisa menjadi salah satu sinyal. Ya. Nah, bisa menjadi salah satu sinyal. Nah, apakah apa sebab umum dari kehilangan indera penciuman ini, dokter? Memang secara umum fungsi penghidu kita adalah kita menghirup udara yang berada di sekitar kita, dan di sana akan timbul sensasi bahwa ini bau dari suatu barang tertentu, entah itu aroma tertentu atau entah makanan tertentu. Nah, udara yang kita hirup
itu akan menembus pertama melewati hidung dulu, kemudian akan menembus reseptor yang ada di dalam hidung bagian atas. Nah, jalan dari aroma atau udara yang kita hirup jika terganggu itu akan menimbulkan keluhan-keluhan seperti anosmia atau hiposmia gitu. Nah, ini berapa lama dok jangka waktu bisa kehilangan indera penciuman sampai dia balik normal biasanya dok? Ya, tergantung penyebabnya. Nah, dalam suasana pandemi COVID ini memang secara empiris kita hanya mengamati beberapa pasien itu memang bervariasi. Ada yang cepat bisa 2 minggu juga sudah pulih kembali. Ada juga hingga 1 bulan, 2 bulan bahkan baru normal kembali begitu. Oh, lama juga ya ternyata 2 minggu sampai 4 minggu ya jaraknya dok. Nah, gimana kita cara mengetahui kalau indera penciuman kita ini sudah balik normal? Karena kadang ya mungkin kalau jaraknya dekat kita merasa bahwa kita kayaknya udah normal nih, mungkin cium aromaterapi udah mulai kecium, minyak wangi udah mulai kecium, tapi sebenarnya apakah ada cara buat kita tahu bahwa indera penciumannya ini udah balik loh gitu? Ya, memang idealnya memang ada tes yang bisa dilakukan di rumah sakit, tetapi untuk tes sederhana bisa kita lakukan dengan cara mengukur dengan mistar penggaris biasa, diukur dari jarak hidung ini, nanti tutup matanya, nanti ada alkohol di situ. Jika alkohol yang mungkin sudah ditetesin dan kapas berjarak kurang lebih 10 cm itu masih terhirup, itu insya Allah masih fungsi penghidup kita masih dikatakan normal begitu. Berarti sudah kembali normal kalau jaraknya segini ya dok? Ya, tes sederhananya tes seperti sederhananya. itu. Ya. Berarti kalau alkohol ya harus alkohol ya dok? Ya, yang paling mudah kita dapatkan kan itu. Oh gitu. Ya. Jadi bisa dilakukan ya sahabat-sahabat RSUD Kota Bogor, sahabat-sahabat sehat yang mau tahu udah normal belum sih indera penciumannya, bisa lakukan tes sederhana sendiri di rumah, modal alkohol dan kapas mungkin dok ya, tinggal ditetesin, diukur dari hidung jaraknya ya. Terus biasanya jarak hilangnya indera penciuman ini apakah ada penyebab khususnya dok? Kalau penyebab khusus itu tidak ada, tetapi penyebab utamanya memang gangguan dari yang seperti saya sebutkan tadi di awal, bahwa jalannya aroma yang dibawa oleh udara yang kita hirup itu jalannya akan terhambat. Jalannya terhambat bisa diakibatkan karena beberapa macam penyakit. Bisa karena polip, bisa karena ya tumor-tumor hidung ya yang menghalangi, kemudian bisa karena sinusitis akut yang sedang akut-akutnya mengalami radang yang hebat sehingga jalannya tadi mengalami bengkak, atau orang yang mengalami flu pada masa-masa fase-fase akut, hidung tersumbat hebat, dia tidak akan fungsi penghidungnya akan terganggu, entah itu total atau hanya sebagian saja. Nah, kalau sebab yang lebih tinggi lagi itu mungkin bisa diakibatkan karena seseorang mengalami benturan atau trauma di otak sehingga fungsi sarafnya yang ada di otak itu memang terganggu. Saraf penghidungnya terganggu. Kemudian proses penuaan pun juga bisa mengakibatkan seperti itu. Jadi usia juga bisa ya dokter ya? Tapi perlahan-lahan, biasanya tidak mendadak. Oh, tidak mendadak. Ya, biasanya kalau diakibatkan karena virus itu biasanya mendadak. Makanya itu sebagai kewaspadaan awam terhadap gangguan penghidu yang sifatnya mendadak. Nah, onsetnya cepat, itu langsung lakukan triase atau screening mandiri, atau meminta bantuan pelayanan kesehatan terdekat untuk di screening lebih tajam lagi apakah tanda ini merupakan satu kesatuan dari tanda yang lain untuk mengarah ke arah COVID seperti itu. Gitu. Kalau screening sendiri di rumah gimana dok caranya? Screening sendiri ada toolnya tuh, nanti ada apakah pertanyaannya sederhana, demam atau ada riwayat kontak atau ada keluhan-keluhan lain gitu seperti itu. Oh gitu. Kita nggak perlu khawatir ya dok kalau kehilangan indera penciuman itu
sudah pasti COVID, tapi menjadi sinyal-sinyal awal Sinyal. buat kita lebih waspada ya dok ya. Jadi kesimpulannya apa nih dok? Jadi COVID itu tidak selalu ditandai dengan kehilangan indera penciuman, atau indera penciuman yang hilang itu belum tentu COVID. Ya, begini. Jadi kehilangan atau gangguan penghidu atau gangguan penciuman itu bisa total anosmia atau sebagian hiposmia. Terganggunya secara umum adalah diakibatkan karena sumbatan atau hambatan aroma hirupan udara kita untuk masuk ke reseptor di dalam hidung. Nah, segala macam penyakit yang mengakibatkan sumbatan itu bisa menimbulkan anosmia atau hiposmia. Dari berbagai banyak macam penyakit yang banyak itu salah satunya COVID gitu. Dari berbagai macam bentuk flu salah satunya COVID. Jadi COVID itu hanya sebagian kecil yang mengakibatkan terganggunya gangguan penghidu. Jadi sahabat sehat jangan khawatir. Jadi kalau kehilangan indera penciuman mungkin karena adanya polip, adanya sinusitis, atau ada tumor di bagian hidung, atau mungkin karena flu atau pilek yang lagi lumayan parah bisa juga. Tapi itu menjadi screening awal atau sinyal awal. Kita harus mewaspadai, siapa tahu saja bahwa itu menjadi salah satu sinyal bahwa kita terinfeksi virus COVID-19. Oke dokter, terima kasih banyak informasinya hari ini. Senang bisa berbagi buat teman-teman yang bisa nonton channel ini. Semoga tercerahkan ya dok dengan informasi yang beredar di luar dengan nonton channel ini. Semoga bisa tahu, oh ternyata bisa ada tes sederhana dan lain-lain. Terima kasih dokter atas waktunya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Bagi sahabat RSUD Kota Bogor yang membutuhkan layanan kesehatan, silahkan daftar via online atau kunjungi kami langsung di Jalan Dr. Sumeru nomor 120. Ikuti terus YouTube channel RSUD Kota Bogor. RSUD Kota Bogor, aman.